Bisa Pak untuk mengisi kursi yang di depan terlebih dahulu. Dan pengembangan kualitas dan laboratorium lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Herman Hermawan. Yang kami hormati Kanit 4 Subdit 2 Tipiter Barreskrim Polri, AKBP Zarul Setioso SHM, dan Bapak Ibu yang kami hormati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur, marilah kita menaikkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul dan menghadiri acara di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di acara workshop nasional dan training membangun pengelolaan daur ulang aki bekas arang lingkungan pada hari ini, Senin 3 Desember 2018, bertempat di P3 KRL Kementerian Lingkungan Hidup Puspitek Serpong. Acara ini kerjasama antara P3 KRL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Komite Penghapusan Bensin Bertimbang. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk lagu ini akan dipimpin oleh Ibu Amel. Kepada Mbak Amel, kami persilakan. Hadirin kami silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan terima kasih kepada Mbak Amel yang telah memimpin acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu laporan dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbang yang akan disampaikan oleh Bapak Tutut. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ahmad Gunawan, Direktur Verifikasi Bidang Bidang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang terhormat Bapak Herman Hermawan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Lingkungan dan Laboratorium Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang terhormat
Bapak Sugeng dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang terhormat Bapak AKBP Jarod Setiaso dari Kabar Eskrim, Ibu Bapak-Bapak sekalian, di sini juga saya lihat Bapak-Bapak dari berbagai kalangan ya, termasuk dari kalangan pelebur aktivitas. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi di masa yang datang. Ibu Bapak sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini isu tentang pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air ya, yang berasal dari proses peleburan aktivitas mencuat kembali, terutama ketika bulan Oktober yang lalu ada berita yang cukup mengecewakan dan menjadi sorotan banyak pihak, yaitu adanya pelebur aktivitas skala kecil. Nah, sementara kita juga sudah mencermati ini sebagai isu yang sangat kronis ya. Kami sendiri sesungguhnya KPBD itu adalah LSM atau NGO yang hanya fokus ke pencemaran udara awalnya dari tahun 96 sampai 2001. Waktu itu dalam konteks untuk mengendalikan pencemaran udara kami membuat agenda, kurang lebih ada 104 agenda. Agenda yang pertama adalah penghapusan emisi bertimbal. Nah, 1 Juli 2001 Jabodetabek berhasil bebas timbal ya. Bebas bensin bertimbal. Tetapi bulan Oktober Pusat Pedal, Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Pengendalian Hidup waktu itu menyampaikan atau memberikan data kepada kami bahwa di Langit Serpong kadar PB atau kadar timbal itu masih tinggi. Jadi beda masih sangat tinggi. Jadi komplainnya waktu itu berarti bensin bertimbal masih diperjualbelikan di Jabodetabek. Berbekal itulah kami melakukan investigasi. Pompa bensin di DKI Jakarta kami lakukan pengujian dan hasilnya negatif, jadi sudah tidak bertimbal. Nah, sekarang dari mana sumber timbal yang ada di Langit Serpong ini? Dari situlah kami kemudian melakukan investigasi lanjutan yang memakan waktu sekitar 3 tahun, jadi cukup capek juga. 2004 baru kita rilis hasilnya, ternyata dari proses peleburan di bekas ya. Jadi seolah-olah Serpong ini memang dikepung ya oleh sumber-sumber pencemar dari timbal tadi. Di sebelah selatan yang itu ada Cinangka, kemudian di sebelah barat daya ada Parung Panjang ya. Kemudian di sebelah barat laut itu ada Pasar Kemis ya. Kemudian di sebelah utara ada Lebak Wangi, di timur laut ada Cipondoh ya. Jadi semacam dikepung. Dan kemudian pada tahun 2005 waktu itu Kepala Pusat Pedalnya Ibu Halimah mengadakan satu koordinasi yang melibatkan banyak pihak termasuk BMKG. BMKG sebelum pertemuan itu kami berikan data-data fakta seperti ini. Kemudian BMKG dianalisis berdasarkan meteorologi, data meteorologi. Ada kecepatan angin, arah angin dan kelembaban. Dan dari BMKG pun akhirnya menguatkan bahwa memang tingginya kadar PB di Langit Serpong ini atau di udara Serpong itu berasal dari peleburan aktivitas tadi. Jadi ya, tadi saya di luar juga sampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Sugeng bahwa kita mengadakan acara hari ini sebenarnya juga dalam rangka romantisme Pak Herman. Jadi kita mendapat amanat untuk mengelola atau mengadvokasi pencemaran PB yang timbal itu juga karena asalnya dari sini. Sekaligus sebenarnya kami terpisah secara organisasi dengan Pusat Pedal atau sekarang istilahnya P3KRL, tapi ada sinergi tadi. Jadi kita coba adakan pertemuan kali ini di sini dalam rangka workshop nasional dan juga training tentang pengelolaan aktivitas yang pengelolaan daur ulang aktivitas yang ramah lingkungan. Cuma memang dalam konteks tepat ternyata ini juga menentukan. Saya lihat pelebur-pelebur aktivitas skala kecil yang ditarget dari training ini ternyata
Jadi juga sempat ngobrol, kemungkinan nanti akan kita coba agendakan lagi sehingga bisa merangkul semua pelebur aki bekas skala kecil tadi. Di satu sisi perlu kami sampaikan juga di Direktorat Kinerja Perusahaan di bawah Ibu Sinta itu juga sedang menganalisa melakukan kajian tentang bagaimana menerapkan peleburan aki bekas daur ulang aki bekas skala kecil ini ya secara ramah lingkungan. Nah, di dalam kajian itu kalau boleh saya bocorkan sebetulnya ada dua hal yang ingin di sasar gitu. Nanti hanya ada dua opsi. Pertama, pelebur aki bekas skala kecil dipersilakan menjadi pengumpul aki bekas. Kemudian nanti akan bersinergi dengan pelebur aki bekas resmi yang memiliki izin dari pemerintah. Jadi ada semacam supply chain. Jadi pelebur kecil kita kembangkan menjadi pengumpul. Namun apabila pelebur kecil ini kalau memang hobinya pelebur, tidak puas hanya sebagai pengumpul, tetap diperbolehkan untuk membangun fasilitas peleburan. Namun demikian, teknologi, metodologi ya, itu harus diterapkan sesuai dengan regulasi. Konsekuensinya memang sangat mahal. Setidak-tidaknya perlu modal 30-40 miliar untuk memulai atau berinvestasi di bidang peleburan aki bekas yang ramah lingkungan. Dan ada juga solusi yang akan ditawarkan kalau mereka ingin membangun peleburan ramah lingkungan. Katakan mereka tidak punya modal secara individual. Mau tidak mau mereka harus mau bersatu menjadi sebuah badan koperasi atau perseroan terbatas ya, sesuai dengan yang ditetapkan regulasi sehingga mereka memiliki kapasitas untuk melakukan investasi. Ada pengumpulan modal dengan banyaknya anggota yang berkumpul gitu. Itu sangat visible dan sangat mungkin karena kalau kami diskusi ngobrol dengan pelebur aki bekas skala kecil, sesungguhnya mereka juga bankable ya. Jadi mereka sudah bekerja sama sangat erat dengan perbankan. Sambil contoh di Cinangka ada satu pelebur yang terakhir dia memperoleh kredit dari bank 1,2 miliar. Angkanya sangat besar. Kemudian di tempat lain saya coba cari ada yang dapat 600 miliar. Jadi rentang 600 sampai 1,2 miliar itu terjadi kredit perbankan. Sekalipun berdasarkan ketentuan OJK itu dilarang karena perbankan dilarang membiayai industri yang tidak bersih. Tapi itu faktanya seperti itu. Nah, artinya yang hikmah yang perlu kita petik bahwa sesungguhnya usaha peleburan aki bekas ini sangat bankable, sangat dilirik oleh kreditor perbankan. Jadi kalau katakan nanti pelebur kecil yang berserakan di mana-mana itu disatukan menjadi sebuah badan entitas bisnis dan melakukan proses peleburan, tentu ini juga bisa memperoleh perkreditan dari perbankan secara lebih benar, secara lebih sesuai dengan regulasi. Ketimbang seperti sekarang ini ujung-ujungnya menggunakan teknologi yang sangat tidak ramah lingkungan sehingga mencemari di mana-mana. Jadi maksudnya ketika nanti itu diproses menjadi sebuah entitas bisnis, kemudian diperkenalkan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan dengan support investasi dari kreditor atau investor, tentu akan bisa melaksanakan proses peleburan aktivitas secara ramah lingkungan tadi. Namun demikian akan lebih bagus kalau katakan polanya dirubah, misalnya pelebur kecil memang akan fokus ke pengumpulan aki bekas ya. Itu akan jauh lebih visible dalam konteks menjaga semacam penetrasi pasar aki bekas itu. Perlu kami sampaikan juga, riset kami menyatakan bahwa peredaran aki bekas di Indonesia saat ini mencapai 530.000 ton. Itu aki bekas. Kalau dilebur menjadi timbal, itu
berizin. Karena faktanya dari 3 peluru resmi, kemudian ditambah lagi ada 2 peluru baru, itu rata-rata per tahun tidak lebih dari 150.000 ton menghasilkan timbal. Artinya masih ada sekitar 100.000 ton timbal yang beredar atau dihasilkan oleh peluru yang tidak resmi. Jadi bagaimana sekarang kita PR kita adalah mendorong yang tidak resmi itu menjadi resmi dengan pola tadi. Mungkin yang paling ideal memang mendorong peluru skala kecil itu menjadi pengumpul, menjadi bagian yang integral dari peluru resmi. Dengan demikian maka equilibrium dalam konteks ekonomi, keseimbangan dalam konteks ekonomi akan terjaga. Karena khawatir juga kalau katakan nanti terlalu banyak peluru resmi, ya, bertambah peluru resmi lagi, kita juga akan mengalami kesulitan mencapai keekonomian dari peluru baru tadi. Kami lihat misalnya PT Karaba, maaf kalau kami menyebut nama, itu juga merasa kesulitan mengumpulkan bahan baku. Kemudian beberapa peluru yang lain juga mengalami kesulitan bahan baku, yaitu ahli bekas. Kalau kami lihat dari analisis riset kami, itu menyatakan bahwa peluru tidak resmi, peluru skala kecil yang tidak resmi itu jauh lebih menguasai ketimbang peluru yang resmi dan yang berizin. Jadi dalam konteks ini kalau yang saya mengatakan soal equilibrium dari atau keseimbangan bisnis aktif bekas yang akan didaur ulang oleh perusahaan aktif bekas resmi itu perlu juga dijaga sedemikian rupa sehingga tidak mengalir ke peluru yang ilegal tadi. Cara mengatasi agar tidak mengalir ke peluru ilegal, sesungguhnya 4 tahun yang lalu kami juga sudah menyampaikan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang konsep tadi bahwa aliran aktif bekas yang mengalir ke peluru ilegal harus dipangkas. Bagaimana caranya? Dengan penegakan hukum. Dan yang kedua, mendorong para peluru aktivitas skala kecil itu menjadi pengumpul yang terintegrasi dengan peluru resmi yang sudah ada. Jadi dengan harapan bahwa itu akan menjadi sebuah proses yang nantinya mengarah ke proses peluruan atau daur ulang aktivitas yang ramah lingkungan. Baik, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan kita 2 hari ini. Sesungguhnya adalah ini fokus membekali para peluru skala kecil ya, agar bisa memilih 2 opsi tadi. Pertama menjadi pengumpul atau tidak bisa menjalankan hobinya dalam peluru aki, ya silakan mereka berinvestasi dengan membina atau membangun entitas bisnis tadi ya, kemudian berinvestasi dengan teknologi dan metodologi yang benar, disertai dengan sumber daya manusia yang sesuai juga. Nah, apabila ada kesulitan soal investment cost, investasi, tentu opsi yang pertama tapi yang harus dikedepankan yaitu menjadi pengumpul yang akan terintegrasi dengan peluru resmi yang sudah ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa memberdayakan sehingga proses peluruan aktivitas itu tetap bisa berlangsung tanpa menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena juga sesuatu yang mustahil mencegah seseorang melakukan peluruan, sementara kita tahu bahwa pasar dan berbagai teknologi kita sangat memerlukan aktivitas dan proses peluruan untuk disuplai kembali ke industri. Begitu yang bisa kami sampaikan, Pak Direktur Verifikasi Batu, Pak Kepala P3 KLL, dan Ibu Bapak-Bapak sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Supet yang telah menyampaikan laporannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pemutaran film tentang pengelolaan aki bekas skala kecil. Selamat menyaksikan.
Iya, itulah tadi pemutaran film Pemulaan Aki Bekas Kala Kecil. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Herman Hermawan. Kepada Bapak Herman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Kepala KPBB, Mas Ahmad Saifuddin, Mas Puput yang saya banggakan, teman-teman dari teman sejawat dari Kementerian LHK, Mas Gunawan dengan Mas Sugeng yang langsung dari Jogja, saking pentingnya acara pada hari ini. Pak Jarod yang saya hormati, teman-teman saya seluruh jajaran KPBB dan yang khusus pada teman-teman yang selama ini bergerak dalam kegiatan pengolahan daripada aki bekas. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Bumi Serpong. Dan saya tahu sebetulnya mungkin di antara teman-teman ada yang baru pertama kali ke Serpong ini, ya. Tapi kita sangat sulit mendapatkan tempat yang seperti ini sebetulnya, ya. Tempatnya sejuk, tempatnya juga representatif, walaupun memang membutuhkan energi tambahan untuk menemani gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ke depan Mas Puput mungkin untuk meningkatkan tingkat kehadiran audiens gitu dalam ini, mungkin ke depan lebih langsung kita handle dari 3 KL gitu secara administratif, sedangkan substansinya itu ada di teman-teman dari KPBB substansinya. Tapi yang menyangkut organisasi komitenya, OC-nya itu lebih ke depan diserahkan kepada P3 KL, karena kita sudah akad nikah kita ini ya, pada tanggal 25 Agustus 2016 gitu ya, sehingga kebetulan kita punya pasukan yang lebih banyak, operasional yang lebih tinggi, sarana yang memadai untuk mencoba kembali nanti ketika akan ada pertemuan data ini ada 100 orang kan hari ini sebetulnya ya. Saya kira Mas kalian memang mengatasi masalah lingkungan itu kesungguhan, perlu konsistensi dan perlu bersinergi ya. Ini Mas Puput kalau saya baca dari historisnya dideklarasikan itu 7 Oktober 1999 ya, KPBB. Saya kira saya tahu persis bagaimana risiko ya, suka duka pahitnya untuk bergerak NGO di dalam lingkungan ini ya. Karena kita tahu tidak sedikit yang terusik ketika memang kita bekerja dalam rangka menegakkan satu aturan. Teman-teman sekalian, terkait dengan workshop hari ini dengan judul membangun pengolahan daur ulang aki bekas ramah lingkungan itu, saya terus terang, saya jujur selama 8 bulan saya bertugas di P3KL terkait dengan bensin bertimbang ini, jujur belum saya sentuh secara lengkap ya. Tapi setelah saya melihat video tadi, setelah tadi malam saya buka tor dari teman-teman KPBB yang workshop ini, saya langsung panggil Bu Rita. Kata saya, Bu Rita, tolong jadwalkan saya berangkat ke Cinangka tadi, kata saya ya. Karena bagaimanapun tidak mungkin saya bisa memahami secara utuh ketika saya tidak menyinggung ketika lokasi tapak gitu. Saat ini teman-teman sekalian, PDKR sedang fokus ke masalah merkuri. Masalah merkuri, saya banyak berdiskusi dengan teman-teman dari Barreskrim, juga teman-teman dari Kunanas, dari SDM dan sebagainya. Dan ketika kemarin COP2 kemarin di Jenewa, juga kita angkat
340 tanggal 5 Agustus 2012 menetapkan P3RR ini sebagai pusat pemantauan dan penelitian merkuri tingkat nasional. Dari nasional kita angkat ke pertemuan ASEAN kemarin di Singapura, kita angkat bagaimana PTRI menjadi pusat pemantauan dan penelitian merkuri tingkat ASEAN. Lalu di Filipina kita angkat untuk tingkat Asia Pasifik, ya. Dan berikutnya kemarin di level internasional dalam event COP2 tentang merkuri. Merkuri tidak kalah bahayanya dengan PB, begitu saya melihat ini. Tapi PB ini memang belum banyak saya lihat elemen yang bergerak secara simultan begitu ya. Masih beberapa spot itu sehingga mengintegrasikan berbagai hasil penelitian dari lintas kementerian dan lembaga nampaknya perlu lebih didorong. Dan bentuk simpati kami sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, walaupun ini sudah nikah antara KPBB dengan P3RR sejak 25 Agustus 2016 itu berarti sudah 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Dan kita saat ini sudah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah kerjasama kajian dampak pencemaran udara SO2, NO2 dan logam berat PB dan analisis data pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang, Surabaya, dan Medan. Kegiatan yang dilakukan dari kegiatan kerjasama tersebut adalah kemudian PB digarap pada anak-anak di Tangerang, Medan, dan Lamongan, Surabaya 2015 sampai 2018. Dan pada 2017 kajian PB di P3RR sudah mitigasi penanaman pohon untuk mereduksi pencemaran PB di udara ambien. Namun kerjasama dan kemudian darah di anak-anak di daerah yang tercemar PB di Tangerang saat ini masih sedang berlangsung. Saya sudah simak tadi yang disampaikan oleh Mas Puput tadi bagaimana serpok ini dikepung dari berbagai penjuru arah angin, baik dari Cinangka, Parung Panjang, Lebak Wangi, dan Cipondo. Ini saya catat secara khusus untuk sekalian. Rasanya tidak logis ketika KLL yang justru menjadi pusat kajian dan penelitian justru memiliki kadar PB yang cukup tinggi, sehingga harus beraction tidak terkait dengan apa yang sudah dilakukan terhadap udara ambien ini, sehingga paling tidak kondisinya bisa normatif sesuai dengan baku mutu lingkungan. Nah sekalian kami mengapresiasi kegiatan pada hari ini yang insya Allah akan berlangsung sampai dengan besok, dan paling tidak kita menghasilkan beberapa kesepakatan, beberapa rencana langkah konkret baik di tingkat lintas KL. Di sini ada teman-teman dari 5 dari Gapu, dari Bareskrim, teman-teman dari perindustrian yang hadir, dari Kementerian Perindustrian, dan tidak lepas juga dari kami yang berada di Serpong. Selamat berworkshop Bapak Ibu sekalian. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus untuk membuka acara dari Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dalam hal ini akan diwakili oleh Direktur Verifikasi Limbah B3 KMH Republik Indonesia. Kepada Bapak Ahmad Gunawan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya dulu baik Pak Dirman yang dengan mudah tadi telah meluangkan waktunya dan juga menjaga tempatnya. Karena ini berbesar juga konon katanya masuk dengan
Saya akan bacakan sambutan beliau, yaitu Dirjen Pengelolaan Wilayah Bantul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul dan alhamdulillah sudah berselenggara pada hari ini workshop nasional tentang peningkatan kapasitas dan membangun rumah bekas dan ramah lingkungan. Jadi saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah besar yang sedang kita hadapi dan nampaknya tantangan ke depan akan semakin besar. Begitu juga dengan persoalan berbeda yang diprediksi akan semakin beragam dan kompleks. Beberapa isu terkait pengelolaan berbeda masih karena di telinga kita pembuangan limbah medis dan juga limbah peleburan tanpa pengelolaan yang terjadi di beberapa daerah. Akhir-akhir ini kembali mencuat berita tentang pencemaran lingkungan akibat peleburan bekas. Berdasarkan PP 101 tahun 2014, aktif bekas digolongkan sebagai limbah berbeda dari sumber tidak spesifik, sehingga pengelolaannya wajib mengacu pada peraturan tersebut. Peleburan aktif bekas yang dilakukan masyarakat adalah usaha yang sudah lama dilakukan, merupakan usaha turun-temurun dan terkonsentrasi dalam wilayah-wilayah tertentu. Kegiatan yang dilakukan mungkin sangat sederhana, tidak memenuhi syarat keselamatan bekerja dan berpotensi mencemari lingkungan. Jadi sebetulnya sudah juga kita lihat kayaknya yang cukup mengenaskan, cukup kaget juga kalau kita melihat. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, berdasarkan data yang ada, perusahaan yang telah mendapatkan izin pengelolaan bekas yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini jumlahnya hanya 5 perusahaan tersebar di Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Masih sangat sedikit jumlahnya dibandingkan potensi jumlah bekas yang dihasilkan. Hal ini menjadi tantangan bagaimana kita dapat menumbuhkan usaha daur ulang aktif bekas berizin agar lebih banyak lagi, sehingga persoalan peleburan aktif bekas dapat dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Di sisi lain, muncul usaha peleburan aktif bekas yang dilakukan masyarakat yang memanfaatkan potensi aktif bekas yang tidak terserap oleh pelebur berizin. Tadi Mas Suku sudah mengatakan peleburan aktif bekas masyarakat seperti beberapa wilayah seperti Cinangka, Parung Panjang di Kabupaten Bogor, Pasar Kumis di Kabupaten Tangerang serta beberapa kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tegal, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, jadi disebar di beberapa area. Dalam peleburan aktif bekas menghasilkan limbah padat berupa slag dan terus yang masih mengandung timbal dan sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Persoalannya adalah limbah peleburan aktif bekas yang dilakukan masyarakat umumnya langsung dibuang ke lingkungan tanpa pengelolaan. Dampak kesehatan yang mungkin timbul dari pencemaran yang akibat timbul antara lain konjungtivitas, kelemahan motorik, tadi sudah kita lihat juga, kemudian keterbelakangan mental, tremor, dan lain-lain. Sebagian besar yang menderita dampak kesehatan ini adalah generasi muda penerus bangsa ini. Dampak tersebut muncul selain dikarenakan oleh paparan langsung ultraviolet timbul melalui udara yang kita hidup maupun paparan yang masuk ke dalam tanah, juga air serta induksi dalam air tanah tentunya yang dikonsumsi oleh penduduk sekitar. Selain ultraviolet timbal yang berpotensi negatif untuk kesehatan, terdapat juga limbah air aki atau asam sulfat yang tak kalah berbahayanya, karena ini sangat-sangat besar. Memahami dampak yang serius terhadap kesehatan akibat peleburan aktif bekas, maka sudah saatnya kita melakukan sesuatu untuk meminimalkan dampak tersebut. Kita bersama-sama harus berperan aktif untuk mengatasi persoalan aktif bekas ini. Peleburan aktif bekas adalah masalah yang multidimensi, yaitu ekonomi, teknologi, sosial, dan sekaligus lingkungan. Peleburan aktif bekas tidak ramah lingkungan merupakan persoalan serius untuk segera ditangani secara baik, sehingga dampak
direktur pengawasan. Jadi apa namanya yang sekaligus menangani tentang penegakan hukum. Kita perlu mendorong meningkatkan tanggung jawab produsen AKI melalui penerapan Extended Producer Responsibility atau EPR serta konsep Cost and Benefit Sharing dan Corporate Social Responsibility atau CSR bagi masyarakat. Tentunya satu melalui kegiatan hari ini diharapkan dapat membuka wawasan kita akan bahaya tiba dan pentingnya mengembangkan usaha yang beraktivitas dalam lingkungan. Semangat yang harus dibangun dalam kegiatan daur ulang adalah bagaimana kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan lingkungan. Dua-duanya harus seiring berjalan. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan pasti dan akan selalu mendorong kegiatan daur ulang 2023, namun sekali lagi, namun harus dilakukan dengan aturan dan tentunya aman bagi lingkungan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Komite Penghapusan Bensin Bertimbal KPBD atas segalanya acara ini. Semoga kerjasama yang baik ini akan tetap terus terjaga. Selamat mengikuti workshop. Semoga kita semua dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mengamankan lingkungan dan generasi penerus dari bahaya lingkungan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka acara workshop nasional dan teknik membangun pengelolaan daur ulang AKI Tugas ramah lingkungan selama 2 hari di Serpong ini secara resmi dibuka. Terima kasih kepada Pak Ahmad Gunawan yang telah menyampaikan sambutan sekaligus dengan membuka acara di pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu diskusi panel. Untuk diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Alfred. Kepada Bapak Alfred kami persilakan. Pak Alfred. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Untuk diskusi panel berikutnya terkait dengan workshop hari ini. Yang pertama langsung saya memanggil para narasumber untuk diskusi panel kita pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ahmad Gunawan, Direktur Verifikasi Indonesia, Direktur Penegakan Hukum KLHK, Bapak Sugeng, berikutnya Bapak AKBP Jarod Setiarto Satinampu, Kanit 4 Subdit 2 Tipiter Barreskrim Polri. Berikutnya Bapak Ali Mustopo, Kasubdit Logam Bukan Besi, Direktorat Industri Logam Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Untuk para narasumber, saya persilakan bersama saya di depan untuk kita sama-sama memberikan paparan kepada audiens. Untuk itu saya waktu dan tempat saya persilakan Bapak Ibu. Ini Bapak semua di sini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Semua sudah bersama saya. Mungkin ini kita akan coba tidak terlalu panjang ya. Saya kasih waktu kurang lebih 7 menit. Ya.
Ya, 7 menit itu waktunya Pak. Biasanya waktunya 7 menit. Tanpa tidak disadari sudah lebih dari 7 menit. Kadang sudah 15 menit Pak. Kadang tidak diputus oleh moderator. Untuk itu langsung saja yang pertama saya mohonkan untuk Bapak AKBP Jarot. Kalau mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama ya. Dari Baris Krim Polri untuk memberikan pemaparan pada hari ini.